Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pembahasan terkait dengan soal kuis yang pernah saya berikan ya. Kemarin saya sampaikan soal kuis 1 paruh 1. Di mana kuis yang akan saya bahas adalah soal bagian problem, yaitu terkait dengan siklus akuntansi keuangan pemerintah pusat. Pembahasan akan saya mulai dengan mengoverview soal kuis tersebut. Kemudian saya siapkan form lembar kerja Excel ya, yang saudara juga dapat mengunduh di situs yang telah saya sampaikan linknya. Kenapa saya menggunakan form Excel? Karena dengan menggunakan form Excel kita bisa fokus di jurnal transaksi yang akan kita catat saja ya. Sedangkan nanti untuk sampai ke neraca saldo ya, posting ke buku besar tidak perlu, kemudian neraca saldo dan laporan keuangan akan otomatis terwujud karena saya mengembedkan dengan formula atau rumus di lembar kerja Excel tersebut. Jadi kenapa ini juga saya lakukan? Karena kita sudah pernah lulus pengantar akuntansi 1 dan pengantar akuntansi 2, sehingga untuk siklus akuntansi secara manual saya anggap teman-teman, saudara-saudara semua sudah paham ya, dan sudah mampu mempraktekkan ya, karena sudah lulus mata kuliah tersebut. Nah, kemudian nanti kita akan lakukan pencatatan ya, mulai dari DIPA ya, kemudian saldo awal, kemudian jurnal transaksi, hingga penyesuaian, sehingga nantinya menghasilkan laporan keuangan baik LRA, LO, LPE, dan neraca. Kita langsung saja buka soal kuisnya. Di sini ada soal kuis 1 paruh 1 bagian problem. Nanti kita akan coba kerjakan menggunakan PMK 212 tahun 2019. Di mana sebenarnya ini merupakan bagian problem, ada dua bagian sebenarnya terkait dengan soal kuis ini. Yang pertama bagian pilihan ganda, kita kerjakan menggunakan kuisis ya waktu itu, kurang lebih 30 menit. Kemudian untuk soal bagian problem ini sebenarnya bisa dikerjakan dalam durasi waktu 1,5 hingga 2 jam. Dan kita overview sedikit terkait dengan soalnya. Di sini ada satker simulasi tahun anggaran 2020. Ada data DIPA tahun anggaran 2020 ya. Di sini ada target PNBP, ini disederhanakan ya. Kemudian ada belanja gaji, belanja barang, jasa, pemeliharaan, dan bantuan sosial. Anggaran yang disediakan seperti ini. Kemudian terkait dengan neraca saldo 31 Desember 2019, ini merupakan neraca awal berarti ya, nanti yang akan kita catat di periode ini 2020 ya. Di sini ada tanah, peralatan, dan mesin, ini merupakan aset ya. Kemudian ada kewajiban dan ada ekuitas. Dan di bawahnya ada transaksi periode berjalan ya. Kemudian juga ada disediakan data penyesuaian akhir periode. Di sini saudara diminta untuk membuat seluruh jurnal, kemudian melakukan posting ya. Ini pada saat kuis waktu itu saya ingin teman-teman, saudara-saudara semua mengerjakan secara manual ya. Biasanya kalau ujian ini nanti pengerjaannya secara manual menggunakan T-account. Ya, kemudian neraca saldo akan terwujud ya setelah T-account dibuat. Nanti tiap saldo ya, nama buku besar beserta saldonya dimasukkan di neraca saldo. Kemudian kita lanjutkan dengan laporan keuangan. Tapi karena nanti menggunakan format Excel, kita hanya fokus di pertanyaan nomor 1 saja berarti ya, supaya kita bisa menganalisis transaksi, karena kuncinya di situ ya. Kuncinya adalah bagaimana kita menganalisis transaksi dan menuangkan dalam buku jurnal. Kita mulai untuk mencatat anggaran ya di format Excel. Nah, format Excel-nya sudah saya siapkan. Ini adalah format Excel-nya. Nantinya kita akan membuat kunci jawaban ini ya, supaya nanti bisa dimanfaatkan, kita latihan berulang-ulang gitu ya. Nantinya ini akan saya sampaikan video pembahasan ini di link situs yang sudah saya sampaikan, sehingga nanti bisa dicoba berulang-ulang berkali-kali dan dicocokkan hasilnya seperti itu. Nah, kita mulai pembahasan ya dengan menginput data DIPA ya. Kita buka di sini ada target PNBP 420 juta. Kita input di sini di bagian pendapatan ada PNBP lainnya. Nah, di sini kita input 420 juta. Nah, kemudian kita input juga belanja gaji dan tunjangan 1,3 miliar ya. 1,3 miliar. Kemudian kita lanjutkan untuk belanja barang 72 juta ya. Di sini ada belanja barang 72 juta. Kemudian jasa
Di sini 50 juta. Kemudian ada pemeliharaan 14 juta. Kemudian ada belanja bantuan sosial, biasanya letaknya agak bawah nih. Kita lihat di sini bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial ya, 150 juta. Oke, selanjutnya kita input juga saldo awal ya. Saldo awal ini kita input ya di sheet saldo awal. Coba di sini ada saldo awal tanah ya. Coba kita input tanah. Nah, ini ada fitur drop down validasi untuk pemilihan akun ya. Jadi di sini kita tinggal mengetikkan kata kunci ya. Misalkan di sini tanah. Kemudian di sini di sebelah kanan ada drop down ya. Ini dinamis ya. Kita klik, kemudian kita pilih di sini yang mengandung kata-kata tanah ya. Jadi kata kunci semakin panjang, maka filternya akan semakin lebih mengerucut ke kata kunci yang kita tuliskan. Jadi ini ada tanah, tinggal kita pilih. Karena saya ingin kita membuat jurnalnya nanti secara sistemik ya. Sehingga nanti kita tahu alurnya secara sistem ya. Dan nanti di Excel ini bisa kita sum if ya. Sehingga laporan keuangannya bisa terwujud secara otomatis. Di sini kita tuliskan tanah misalkan 570 juta. Kemudian ada peralatan dan mesin. Ya, peralatan dan mesin. Ini kita pilih saja. Kita cari peralatan dan mesin. Kemudian kita masukkan angkanya 210 juta ya. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, akumulasi penyusutan. Nah, nggak lengkap nggak apa-apa. Ini mengerucut ke kata kunci. Ya, jadi tidak harus panjang-panjang juga sebenarnya. Di sini 90 juta. 90 juta. Kemudian ada gedung dan bangunan. Nah, gedung dan gitu aja nanti muncul gedung dan bangunan. Nah, seperti itu. Nah, di sini 450 juta. Kemudian kita input lagi akumulasi penyusutannya. Nah, akumulasi. Di sini ada gedung dan bangunan. Nah, di sini angkanya berapa di sini? Gedung dan bangunan. Akumulasinya adalah 40 juta. Jadi minus 40 juta. Nah, kemudian jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan. Kita input di sini 267 juta. Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan. Ya. Di sini akumulasi penyusutan jalan dan jembatan ya. Angkanya berapa di sini? Angkanya adalah 17.800.000. Ya, 17.800.000 ya. Kemudian aset tetap lainnya ya. Coba kita ketik aset tetap lainnya. Ya, aset tetap lainnya. Di sini angkanya berapa di sini angkanya? 130 juta. Kemudian akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Nah, di sini kita pilih aset tetap lainnya. Ya, di bawah biasanya. Nah, di sini berapa angkanya? 52 juta ya, minus 52 juta. Nah, kemudian ada selain aset tetap itu ada pendapatan sewa diterima di muka, ini angkanya 0 ya, boleh kita input, boleh tidak. Misalkan tidak usah kita input aja. Kemudian ekuitas. Ya, di sini ekuitas. Nah, ekuitas kita pilih ekuitas ya. Berapa angkanya di sini? Angkanya adalah 1.427. Jadi 1.427.200. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah kita input saldo awal dan nanti saldo awal ini akan kita bawa ke neraca ya. Ke neraca di saldo awal. Coba kita cek ya. Neraca di saldo awal apakah balance apa tidak. Ya, di sini balance ya, sudah ada angkanya dan di sini indikatornya balance ya. Karena kalau misalkan tidak sama antara total debit dengan total kredit atau total aset dan total kewajiban dan ekuitas, maka di sini
akan tidak balance ya. Ini saya contohkan, misalkan di sini saya kasih angka 1 secara manual. Maka di sini akan otomatis indikatornya tidak balance. Oh, ini karena tidak masuk di range penjumlahan ya. Atau mungkin saya input di sini nih, misalkan KDP saya kasih angka 1 misalkan. Nah, maka dia akan tidak balance gitu. Maksudnya seperti itu ya. Saya undo ya. Gitu. Jadi ini ada indikator balance atau tidak balance-nya. Oke, baik. Saldo awal sudah kita input, kemudian kita lanjutkan di penjurnalan. Nah, di sini penjurnalan ada dua ya, jurnal akrual dan jurnal kas. Nah, apa kriteria untuk kita melakukan penjurnalan? Bahwa rumusnya begini, bahwa secara default ya, saya ulangi ya, secara default semua transaksi itu dibuat jurnal akrualnya, gitu ya. Jadi secara default semua transaksi dibuat jurnal akrualnya, jurnal buku besar akrual. Sedangkan kalau misalkan ya, kita mau membuat jurnal kas, maka kita harus memunculkan dua kriteria. Apa kriterianya? Kalau transaksi tersebut itu melibatkan kas dan melibatkan akun-akun LRA, baik pendapatan, kemudian ada belanja gitu ya. Kemudian untuk level Bu nanti ada pembiayaan gitu ya. Maka ya level LRA nih ya. Tapi kalau untuk saker pendapatan atau belanja ya. Nah, kalau dia menyangkut kas dan menyangkut akun-akun LRA, maka selain jurnal akrual juga perlu dibuat jurnal buku besar kas gitu. Jadi kriteria untuk membuat buku besar kas ini adalah kalau melibatkan kas dan ya, bukan atau dan. Jadi ini syaratnya kumulatif ya, melibatkan akun-akun LRA. Seperti itu ya, yang menjadi patokan atau acuan kita dalam melakukan penjurnalan jurnal buku besar kas. Jadi berarti begini Pak Andi ya. Jadi jurnal itu secara default akrual. Jadi semua jurnal itu akrual sebenarnya. Jurnal kas akan kita buat kalau gitu. Jadi jurnalnya bisa 2 tapi minimal 1. Gitu kan ya. Jadi minimal adalah jurnal di buku besar akrual. Kalau melibatkan kas dan melibatkan akun-akun LRA, maka baru dibuat jurnal kas. Seperti itu ya. Nanti kita akan melihat transaksi apakah melibatkan kas dan akun-akun LRA. Kalau melibatkan berarti nanti kita akan sekaligus buat jurnal kasnya. Demikian ya. Nah, sekarang coba kita buat jurnal saldo awal dulu. Tadi diminta di soal kita untuk membuat jurnal saldo awal. Ya, saldo awal tadi karena kita sudah membuat saldo awal di sheet saldo awal, ini sebenarnya bisa kita copy paste saja sebenarnya. Ya. Ini kita copy paste ya, sebentar. Ini kita copy, kita paste di jurnal akrual sini ya. Ctrl Alt V, ini namanya paste spesial saja ya, paste spesial value. Ya, atau bisa juga tadi ini ada post reference ya. Sebenarnya coba kita undo dulu ya. Kita copy paste yang ini dulu deh. Akunnya. Copy, kemudian di sini klik kanan. Ya. Bisa klik kanan, kemudian paste special value. Bisa seperti itu. Ya. Atau kalau menggunakan shortcut itu Ctrl Alt V. Ya, itu spesial. Ya, paste spesial, kita pilih value. Maka akun-akunnya akan ada di sini. Kemudian untuk saldonya, ini bisa aja kita copy paste di kolom debit dulu ya. Nanti kita pindahkan yang kredit. Value. Nah, ini tidak balance. Ini juga ada indikatornya ya. Kalau merah itu tidak balance. Ini sekarang kita pindahkan ke kanan dengan angkanya. Sebentar, ini mungkin bisa kita sama dengankan aja ya. Kita minuskan aja. Nanti kita hapus. Nah, ini sekarang kita Ctrl C, paste spesial value. Nah, terus kita hapus saja angka yang di kirinya. Nah, kemudian ini kita masukkan di sini. Nah, kemudian balance kan ya, saldo awal balance. Kita kasih tanggal. Di sini pencatatannya 2 Januari ya. Udah, kita masukkan 2 Januari, nomor bukti 1. Nah, di sini kita tuliskan saldo awal. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan untuk mencatat transaksi berikutnya, transaksi yang kedua ya. Di sini ada namanya mengajukan SPP SPM UP. Nah, terkait dengan pengajuan SPP SPM UP, kita perlu untuk membuat jurnal akrual ya, yaitu mengakui piutang uang persediaan ya. Karena kita menggunakan PMK 212. Jadi accrual ya.
Cuman nanti untuk pengakuan belanjanya karena kita menggunakan UP, nanti menggunakan kriteria bahwa belanja UP itu sudah disahkan, ya. Atau gampangnya kita pakai acuan SP2D GUP-nya sudah terbit, seperti itu ya. Nah, kita cara dulu 2 Januari ya. 2 Januari 2020 ya. Misalkan nomor bukti 2 ya, sesuai dengan urutan transaksi boleh ya. Dan di sini kita pilih akunnya namanya piutang dari uang persediaan ya. Piutang dari uang persediaan. Nah, seperti itu. Kita pilih ya. Angkanya berapa di sini? Angkanya adalah 50 juta. Seperti itu. Nah, nanti kreditnya bisa sama dengankan saja ya. Nah, di sini kreditnya adalah pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Nah, ini saya sederhanakan ya. Sebenarnya sih ada akun pengeluaran transito uang persediaan seperti itu ya. Cuman saya ingin kita fokus ke jurnal pengakuan piutang dan pengeluaran transito masih harus dibayar saja karena jurnal itu bisa digabung sebenarnya. Ya, jurnal itu bisa digabung. Jadi saya menyarankan kita menggunakan jurnal seperti ini ya. Walaupun di PMK 212 itu didetailkan ada dua jurnal, tetapi sebenarnya jurnal itu bisa dikombin gitu menurut saya ya. Jadi untuk memudahkan ini ya, untuk memudahkan teman-teman ya, saudara-saudara semua, kita menggunakan jurnal ini saja, jurnal yang sudah diresum atau digabung dari 2 jurnal yang disarankan di PMK 212. Apakah ini melanggar, Pak Andi? Oh tidak, karena jurnal itu bisa digabung sehingga kalau di akuntansi jurnal mau dipisah atau digabung itu sebenarnya sama saja. Jadi jurnal yang digabung yang terpisah itu adalah sebenarnya ada memunculkan akun akun perantara yang mungkin itu diperlukan terkait dengan sistem ya. Tapi kalau nanti diimplementasi di sistem kan sebenarnya kita dokumen interface ya, tidak membuat jurnal ya. Tapi kalau di pola proses pembelajaran kita di kampus, saya ingin kita paham jurnalnya, paham menganalisis dan menjurnal transaksi. Sehingga ketika nanti melihat laporan keuangan, sense-nya kita akan timbul ya, akan muncul gitu ya. Apakah ada transaksi yang kurang wajar atau ada angka-angka yang aneh gitu ya. Ini harusnya saldonya positif kok negatif gitu ya, dan lain sebagainya. Itu akan muncul kalau kita paham, kita bisa menganalisis transaksi seperti itu. Nah, di sini keterangannya kita tuliskan permintaan UP ke KPPN. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah ini perlu kita buat jurnal buku besar kasnya? Ya, menurut saya tidak perlu ya, karena tidak memenuhi kriteria 2 tadi, yaitu kriteria apakah melibatkan kas dan apakah melibatkan akun-akun LRA. Ini melibatkan kas nggak? Iya, ini nanti permintaan UP ini melibatkan kas sebenarnya, ya, tetapi bukan pendapatan, bukan juga belanja sebenarnya, ya kan? Ini hanya transfer kas saja, ya, dari BUN ke Satker, gitu ya, atau dari KPPN ya selaku kuasa BUN ke Satker. Oke, kita lanjutkan ya. Jurnalnya cukup seperti ini saja. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya. 3 Januari 2020 ya. 3 Januari 2020 berarti nomor 3 gitu aja ya. Di sini ada namanya menerbitkan SP2D UP. Ya, ini kita catat menerima SP2D UP. SP2D UP dari KPPN. Nah, boleh juga kita tuliskan keterangannya dulu ya untuk mengarahkan ya. Nah, ini bagaimana kalau kita terima, maka jurnalnya ada 2. Ya, pengeluaran transito yang masih harus dibayar ini bisa kita copy ya. Kreditnya adalah uang muka dari KPPN. Ya. Ini kita cari uang muka dari KPPN. Jadi agak di bawah ya biasanya. Uang muka dari KPPN. Sebentar. Di atas nggak ada, di bawah. Nah, di sini. Nah, ini angkanya berapa? Angkanya sama ya, karena kita mengajukan 50, berarti dapatnya juga 50. Kemudian berarti kas di bendara pengeluaran bertambah. Nah, kas di bendara pengeluaran bertambah di sini ya. Kas di bendara pengeluaran bertambah, kreditnya adalah piutang. Nah, jadi nyambung ya. Jadi nyambung.
Ini piutang pada pengeluaran transfer masih harus dibayar. Kemudian ini pengeluaran transfer masih dibayar pada uang muka. Dan di sini ada kas di bendahara pengeluaran pada piutang. Ini angkanya sama ya. Angkanya sama. Nah, sampai di sini ada keterlibatan kas, tetapi sekali lagi ini tidak menyangkut pendapatan atau belanja, ya, sehingga tidak perlu kita buat jurnal buku besar kas, ya, menurut saya. Kemudian ini tanggal 3 Januari ya, kita lanjutkan. Sekarang tanggal berapa nih? Coba kita lihat soalnya lagi. Tanggal 13 Januari. Ya, kita lihat tanggal 13 Januari. Ya. Tanggal 13 Januari di sini kita coba catat transaksi tanggal 13 Januari di sini. Bendahara pengeluaran membayar dengan UP belanja barang non operasional. Nah, ini membayar nih belanja peralatan dan mesin, gitu ya, dan serta alat tulis lainnya. Nah, apakah ini kita buat jurnal nih sebentar? Ini kan menggunakan UP ya. Kalau menggunakan UP itu, kalau misalkan kita belum pertanggungjawabkan, ya, atau SP2D GUP belum terbit, maka kita belum boleh mengakui belanja, gitu ya. Nah, Pak Andi kalau terkait dengan akrualnya seperti apa? Nah, ketika akrualnya kita bicara terkait dengan asetnya, apakah sudah kita terima atau belum, gitu ya. Sedangkan beban atau belanja nanti kita mengikuti SP2D GUP saja, ya. Sehingga di sini kita lihat tanggal 13 Januari yang kedua, menerima alat tulis kantor dengan BST dan telah menerima tagihan. Maka jurnalnya adalah, bagaimana jurnalnya kira-kira? Persediaan yang belum diregister pada belanja barang yang masih harus dibayar, ya. Karena sudah muncul tagihan. Jadi kita coba catat ya. Jadi tanggal 13 Januari kita catat sebagai persediaan yang belum diregister ya. Kita catat persediaan yang belum diregister. Nah, coba kita cek ada akunnya enggak? Ada ya. Terus kemudian belanja barang yang masih harus dibayar. Atau kita kasih kata kunci yang masih harus dibayar. Nah, kita lihat di sini akunnya belanja barang yang masih harus dibayar. Nah, berapa angkanya? Angkanya adalah di sini 12 juta. Ya, ini bisa kita sama dengankan. Nah, teman-teman, saudara-saudara semua, ketika membuat jurnal sebaiknya kita memperhatikan ini ya. Jadi ketika tadi kita belum lengkap kan merah ya. Kemudian ketika kita lengkapi debit kreditnya maka harusnya hijau. Kalau misalkan kita sudah lengkapi kok ini masih merah, berarti ada penulisan. Misalkan ini keliru kita tulis 1.200.000, maka dia akan merah. Gitu ya, seperti itu. Ini kesalahan di awal harus kita identifikasi di awal ya. Ya. Yang akan menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak beres jadinya nanti di neracanya ya. Nah, di sini adalah tadi keterangannya misalkan di sini apa tadi? Kita coba lihat di soal ya. Menerima ATK dengan BAST. Nah, menerima ATK dengan BAST. Pak Andi, kenapa nggak langsung persediaannya langsung? Kenapa harus belum diregister? Nah, ini di pemerintah pusat itu juga dipotret ya. Apakah persediaan tersebut ini dalam rangka pengendalian ya? Apakah sudah diinput di SIMAK BMN, di aplikasi SIMAK BMN ya, sehingga nanti data aset dan yang ada di bagian perlengkapan dengan ya data di keuangan atau di akuntansi itu klop apa tidak gitu ya. Kalau belum diregister berarti di pengelolaan aset ya di SIMAK BMN belum diinput gitu. Nanti kalau sudah diinput maka akan menjadi register gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan mencatat transaksi berikutnya. Ya, di sini tanggal berapa nih? 14. Satker mengajukan SPP SPM ke KPPN GU, ya. Nah, terkait dengan ini apakah perlu kita catat? Ini kan baru mengajukan SPP SPM ya. Maka belum perlu kita catat ya. Nanti kita mencatatnya di tanggal 15 Januari di mana KPPN menerbitkan SP2D GU. Ya, jadi 15 Januari coba kita catat ya. 15 Januari ya. Di sini nomor 5 ya, nomor buktinya KPPN menerbitkan SP2D GU. Nah, berarti
di sini menerima SP2DGU. Nah, gitu ya. SP2DGU atas belanja. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini apa akun yang terlibat tadi sudah dituliskan ya di atas ya. Ini GU ini kan atas transaksi 14 Januari. Nah, ini yang diajukan ini 13 Januari. Ini nyambung terus ya. Jadi terkait dengan ini nih. Ya, 13 Januari. Jadi belanja barang operasional. Jadi kita tuliskan di sini beban barang non operasional. Nah, ini coba kita cek ya. Nah, ternyata ada akunnya ya. Ini beban barang non operasional ya. Kita ikutin ini sebesar 24 juta. Ya. Kemudian ada lagi beban pemeliharaan tadi. Nah, beban pemeliharaan di sini ada gedung dan bangunan kalau nggak salah ya. Pemeliharaan, peralatan dan mesin, mohon maaf. Beban pemeliharaan peralatan. Nah, ini kita cari ya. Nah, beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 13 juta ya. 13 juta. Kemudian kita lihat lagi di sini ada belanja barang yang masih harus dibayar ya. Kenapa kita catat? Karena tadi kan utang nih. Nah, terus kemudian lawannya adalah ditagihkan. Nah, ditagihkan ke entitas lain. Ya, di sini angkanya berapa? Ini 12 tadi, ngikutin yang atas ya. Nah, ini pakai alt sama dengan aja ya untuk menjumlahkan biar enak. Nah, seperti itu ya. Jadi 49 juta. Seperti itu ya. Nah, apakah ini melibatkan kas? Iya. Apakah melibatkan akun-akun LRA? Jawabannya adalah iya. Sehingga selain jurnal akrual, buku besar akrual, kita juga perlu membuat jurnal buku besar kas. Sehingga di sini kita bisa, sebenarnya ini kalau ini bisa kita copy paste dulu boleh ya. Nanti tinggal kita ganti akunnya. Ya, untuk memudahkan ya teman-teman ya. Nah, ini kita pindahkan. Cuman kan ini beban ya, nanti kita ganti dengan kata-kata belanja. Jadi ini aja yang kita ganti. Nah, seperti itu. Jadi coba kita ganti di sini, berarti kita ganti ya. Di sini berarti belanja barang non operasional berarti ya. Nah, seperti itu. Coba kita cek. Ada. Kemudian di sini ada belanja pemeliharaan ya berarti ya. Kita coba cek. Ada ya. Kemudian di sini kita catat ya. Kemudian ini kita catat ini terkait dengan keperluan perkantoran ini berarti ya. Berarti belanja keperluan perkantoran. Nah, coba ini kita cek. Ada ya, seperti itu. Ya. Oke, ini jurnal yang kelima ada pencatatan jurnal buku besar kasnya karena melibatkan kas ya, melibatkan kas ini ya, ditagihkan ini kan kasnya dari KPPN selaku kuasa bun ya. SP2D GUP itu melibatkan kas berarti ya, ditagihkan ke intas lainnya. Kalau dulu waktu belajar pengantar akuntansi pemerintahan atau akuntansi pemerintah 1, dulu saya sederhanakan dengan istilah kas gitu ya, karena untuk gradasi pemahaman dari komersial ke akuntansi pemerintah. Tapi kalau diimplementasi di akuntansi pemerintah pusat ya, itu kita menggunakan istilah ditagihkan ke entitas lain gitu ya. Nah, Pak Andi, apakah nanti tidak redundant ya dengan yang ini? Nah, makanya kenapa kita buat 2 sheet ya. Jadi kodifikasi baik di pemerintah, baik di jurnal akrual dan jurnal kas, itu kodifikasinya sama persis ya. Kecuali untuk penyesuaian akrual ya. Jadi misalkan belanja barang, ini kan 521, 219, ini juga sama nih. Cuma ini beban, yang di sini belanja. Gitu ya. Nah, ditagihkan juga kodenya sama. Tapi kan nanti alurnya itu kan berbeda. Jadi relnya berbeda. Sehingga tidak akan terjadi redundant. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi mungkin ini saja dulu ya untuk video paruh pertama. Nanti kita lanjutkan lagi penyelesaian soal ini di video paruh kedua. Terima kasih banyak. Selamat untuk mengerjakan latihan. Sampai dengan
bagian ini. Nanti kita lanjutkan pembahasan di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.